Nah Bunda, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu pastinya karena inilah saatnya kita bertanya dengan seorang pakar mengenai tema kita hari ini, bagaimana mendampingi anak kita dalam proses belajar. Dan sekarang Bunda, saya sudah bersama seorang pakar pendidikan, beliau juga seorang penulis buku. Beliau adalah Bapak Munif Hatip. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan waktu karena kita akan berbagi ilmu di sini untuk bunda-bunda di rumah. Nah, ini adalah buku-buku dari Pak Munif yang bagus sekali direkomendasikan untuk dibeli. Ini ada judulnya Sekolahnya Manusia. Yang kedua baru Gurunya Manusia. Dan yang ketiga nanti insya Allah akan launching ya Pak ya untuk lagu. Itu judulnya juga masih ada hubungannya dengan kedua buku ini adalah Orang tuanya manusia. Orang Tuanya Manusia. Nah ini cocok sekali Bunda dengan tema kita kali ini. Saya mau tanya dulu nih Pak Munif. Kita kan sebagai orang tua, khususnya Bunda yang lebih sering banyak bersama dengan anak-anak pasti akan menemukan kesulitan ketika kita harus mendampingi anak belajar. Nah pertama pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih belajar itu Pak? Iya. Jadi betul sekali. Orang tua itu sekarang mestinya harus bisa mendefinisikan anak belajar di rumah itu bagaimana. Terkadang dan banyak ini orang tua yang memandang anak belajar di rumah itu kalau sudah duduk di meja belajarnya, biasanya di kamarnya, buka buku, bawa pulpen, kemudian ada lampu belajar. Padahal mestinya anak belajar itu adalah bagaimana anak mengulang kembali materi-materi yang kemarin Pelajari, yang diajari di sekolah atau hal-hal yang baru menurut learning style, gaya belajar anak itu sendiri-sendiri. Orang tua di rumah ingin cek apakah sudah belajar anak kita. Itu biasanya namanya tahapnya konfirmasi. Jadi setelah anak asik enjoy dengan learning style-nya, coba kita tanya 1, 2, 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi apa yang sekarang sedang dipelajari. Kalau nyambung, selesai. Berarti anak itu belajar. Tipsnya yang pertama adalah kita harus tahu anak yang mengalami penurunan motivasi belajar itu pasti ada sebab. Biasanya sebabnya adalah bosan. Bukan anak itu tidak bisa, tapi Jenuh. Gaya mengajar orang tua atau gurunya di sekolah itu tidak cocok. Kita jarang waktu mau ngajarin anak atau sama-sama belajar itu memunculkan yang namanya ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagi? Jadi ambak ini nanti akan mengangkat minat. Nah, minat ini obat untuk menyelesaikan demotivasi tadi. Nah balik lagi nih Pak Munif, kalau waktu belajar itu sebenarnya kapan enaknya kita terapkan kepada anak, misalnya apakah pulang sekolah atau jangan terlalu dekat waktunya karena mungkin ada beberapa anak juga yang pulang sekolah dia harus ikut les taekwondo, harus ikut les berenang, les bahasa Inggris. Kalau menurut saya anak di rumah belajar itu ya oke-oke saja. Cuman begitu anak itu pulang dari sekolah, sekarang ini kan rata-rata sekolah full day school, pulangnya jam 4. Waktu anak mengetuk pintu rumah orang tuanya untuk pulang sekolah, orang tua harus melihat kondisi anak ini lelah. Malah yang banyak terjadi adalah orang tuanya balik tanya, anakku pulang sekolah tadi belajar apa? Pasti anak jawab tidak tahu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dicapai oleh anak di sekolah gitu loh? Seperti apa Pak? Jadi begini, itu kan namanya kemampuan. Masalahnya kita ini mengukur kemampuan anak kita itu tidak luas. Padahal kemampuan itu seluas samudra. Bayangkan, ada kemampuan psikoafektif. Apa itu Pak? Respon. Anak itu responnya bagus sama lingkungannya, on time, disenangi sama teman-temannya, baik. Itu kemampuan. Cuman itu oleh orang tua dan sekolah tidak dianggap, tidak dipotret sebagai kemampuan. Yang kedua, psikomotorik, yaitu karya dan performance. Anak kita yang pinter gambar atau berpantun, baca puisi, melakukan presentasi, pokoknya menunjukkan performance-nya, itu kadang-kadang tidak dipotret. Tapi yang dipotret adalah kognitif. Kognitif itu adalah bagaimana anak bisa mampu problem solving.
Benar. menyelesaikan masalah. Benar. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Munif sebelum selesai adalah mungkin Pak Munif bisa memberikan tips kepada bunda-bunda di rumah apa yang harus menjadikan dasar-dasar pertama kali yang harus diingat bunda ketika bunda-bunda di rumah sedang mendampingi anak dalam belajar. Ya, yang pertama kita harus mendampingi anak belajar setelah melakukan refresh brain. Yang kedua, bunda ini harus tahu semua bagaimana sih gaya belajar anaknya. Iya, Supaya tidak salah definisi dalam belajar. betul. Yang ketiga, begitu sudah masuk ke sebuah materi, dibantu dong untuk ambang. Sebenarnya materi ini apa manfaatnya bagi anak kita? Iya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu mengetahui lebih dulu lah. Nah, pada saat itu dilakukan, anak akan termotivasi belajar. Iya. Kemudian yang ketiga ditutup dengan konfirmasi. Kasih 1-2 pertanyaan tentang kalau ini kayak flow aliran air. Pertama refresh dulu sampai ditutup dengan konfirmasi. Insya Allah anak kita akan enjoy belajar. Dan tidak ada anak Indonesia atau anak dimanapun yang dibilang bodoh. Itu nggak mungkin ada anak bodoh ya. Itu salah ada anak bodoh. Oke, terima kasih sekali Pak Munif. Menarik sekali dan untuk bunda di rumah juga kita lagi-lagi nambah ilmu. Mudah-mudahan mulai dari sekarang dan kedepannya kita tidak salah lagi memberikan metode pembelajaran untuk anak-anak kita. Nah, bunda di rumah jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang menarik lainnya. Tetap di sini di Diary Bunda.